Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani wa muafatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani wa muafatihim minal fitani. Alhamdulillah. Sebelumnya Al-Fakir berbicara apa yang mau dibicarakan, marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi yang telah menciptakan kita, yang telah menghidupkan kita, dan yang akan mematikan kita. Mari kita bertafwid kepadanya, berserah diri full kepadanya. Hidup dan mati kita adalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga majelis ini bisa menyadarkan kita semua, khususnya Al-Fakir, disadarkan dengan purwadaksi kita manusia diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun harus punya tujuan. Memang Nabi kita bersabda, ulul himmah minal iman, tingginya cita-cita, tujuan adalah itu sebagian daripada iman. Tentu tujuan kita, keinginan kita, yang dikejar kita adalah bagaimana kita supaya hidup bahagia. Itulah. Kalau kita tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita, dan tidak ada yang dikejar oleh kita, berarti hidup kita itu seperti layangan. Bagaimana layangan? Layangan itu yang putus tali. Tuh, jadi orang yang tidak punya cita-cita, orang yang tidak punya tujuan, itu persis seperti layangan yang putus talinya. Jadi ya kemana aja. Jadi makanya kata Nabi, tinggikanlah cita-cita. Karena cita-cita itu adalah sebagian daripada iman. Jadi kita punya cita-cita, berarti kita sudah termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tentu cita-cita kita itu adalah kita untuk hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sesuai dengan Al-Quran, Allah berfirman di dalam Al-Quran, itu adalah suatu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Apa artinya kita di dunia bahagia kalau kita di akhirat celaka? Nauzubillahi min dzalik. Tuh. Resep yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hidup bahagia itu adalah di antaranya kita, pertama kita harus qanaah. Qanaah. Qanaah itu adalah menerima apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya tentu kita perlu ikhtiar. Kita perlu sekolah supaya kita punya ijazah, punya ilmu, punya pengetahuan, punya pengalaman, punya teman, punya wawasan. Juga kita perlu pesantren. Pesantren sangat perlu. Kita perlu pesantren supaya kita bisa tahu ilmu-ilmu, pusat-pusat referensi tentang keagamaan Islam. Jadi jangan sampai kita di dalam Islam itu tidak mengetahui ajaran Islam. Kita KTP Islam tapi tidak mengetahui ilmu Islam. Ironis. Ironisnya kenapa? Karena suatu waktu kita bertemu dengan ahli-ahli aurat, ahli hikmah, ahli toriko, ahli kebatinan, langsung kita masuk, kita dikasih aurat-aurat berbagai macam, ada yang hijab, ada yang saifi, dan ada yang kismun dan berbagai macam ajaran aurat. Tentu kalau kita tidak mengetahui ilmu agama Islam, tentu kita sangat-sangat cepat, sangat-sangat bisa, sangat-sangat dekat untuk kita menjadi kufur. Kenapa? Karena di dalam kita aurat itu berbagai macam godaan dari syaitan, iblis, al-la'in. Karena kita lagi wirid nih, datang yang mewujudkan makhluk Allah yang berbentuk gagah, tegak, tampan, mengaku malaikat. Bahkan ada juga yang mengaku Allah. Itu kalau kita tidak mengetahui ilmu agama, terutama di dalam ilmu ketauhidan kepada Allah, ya tentu kita mengaku na'udzubillahi min dzalik, sesatlah kita. Makanya ilmu agama kita harus belajar. Apalagi sekarang banyak, tiap ustadz banyak, tiap kampung ustadz banyak, tiap desa ustadz pun banyak, di tiap tempat ustadz kita tanya tentang ilmu agama. Karena ada di dalam suatu kitab yang menyatakan bahwa belumlah kita pintar, belumlah kita dianggap berpengetahuan kalau kita belum mengetahui, belum paham ilmu agama. Makanya ilmu agama harus, ilmu dunia pun harus. Makanya kata Rasulullah SAW, bagaimana? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang mendaki kehidupan dunia ya harus dengan ilmunya, harus sekolah, harus belajarlah tentang keduniaan. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Ya begitu pula kalau kita ingin bahagia akhirat, ya kita harus belajar ilmu akhirat, harus belajar ngaji. Jadi makanya berarti kedua-duanya harus stabil, harus seimbang. Ilmu agama, ilmu akhirat digabungkan harus seimbang menjadi satu supaya kita tidak berat sebelah. Apabila kita berat sebelah, ya celaka. Apapun yang namanya berat sebelah itu
tidak benar. Jadi kita tetap harus belajar ilmu agama. Ilmu umum kita belajar, cuma kalau ilmu umum nggak belajar kita nggak dosa, cuman kita ketinggalan kehidupan dunia. Tuh, maka belajarlah ilmu dunia. Ilmu akhirat wajib itu, mau tidak mau kita harus belajar. Kenapa? Karena celaka di akhirat itu adalah sangat berbahaya. Tuh, jadi itu kunci utama. Satu, kita ibadah, iman, mengenal kepada Allah, yakin adanya Allah, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan ada ulama di dalam kitab Khazinatul Asrar, Syekh Muhammad Hakim Nazili telah berkata, kalau kita ingin hidup bahagia, bacalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah setiap waktu 125. Tuh, tentu kita itu puasanya mudah, itu puasanya cuma hari Senin dan Kamis. Senin, Kamis, terus kelahiran kita misalkan lahir hari apa, kita puasa